Di umur berapa kamu tahu kalau di pesawat itu kamu boleh untuk minta jatah porsi makanan lebih? Dan kalau memang beneran ada, kamu bisa dapat lebih dari satu. Dan di umur berapa kamu tahu kalau banyak loh hal yang sebenarnya di luar sana bisa kamu minta. Tapi hanya karena kamu ngerasa nggak lazim, kayak barusan minta makanan tambahan di pesawat, kamu jadi kehilangan opportunity. Kita bahas yuk di episode ini. Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Atau kalau ini pertama kali kamu ketemu, hai, kenalin aku Tasya. Aku adalah seorang certified professional coach specialized in youth, career, dan juga life. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman di usia dewasa muda buat ngobrolin dilemanya mereka di usia dewasa muda yang nggak jauh dari soal karir, relationship, dan transition to adulthood. Jadi kalau ini pertama kali kita ketemu, hai, salam kenal. For the context yang tadi aku ceritain di awal soal sebenarnya kamu tuh bisa loh dapet jatah makanan tambahan di pesawat kalau kamu minta. Jadi beberapa waktu belakang aku sama suami tuh habis dari luar kota yang mengharuskan kita traveling pakai pesawat. Dan to give you more context, kita di pesawat yang berbeda. Dan sesampainya di rumah, kita cerita-cerita lah ya gimana tadi situasi di pesawatnya masing-masing. Suami aku sempat cerita kalau penumpang di sampingnya itu minta jatah makan tambahan. Dan menurut suamiku itu adalah hal yang gak lazim. Kayak, Masa minta? Kan udah dapet jatah masing-masing. masa dia mau minta jatah tambahan dan setelah dikasih makanan sama pramugarinya yang karena ternyata makanannya memang sisa, dia masih minta tambah minuman coba dan dikasih juga sama pramugarinya. Later did I know, ternyata di maskapai itu boleh guys, minta makanan tambahan. Bahkan di maskapai pesawat kadang itu dianjurkan karena sebenarnya in-flight meal atau makan dalam pesawat itu kalau sampai nggak habis, ujung-ujungnya itu akan dimusnahkan, akan dibuang. Jadi ya antara itu akan dimakan sama kru pesawatnya, kru kabinnya, atau dikasih sama penumpang yang memang butuh makan atau memang minta jatah makanan lebih jika memang makanannya sisa. Yang pengen aku jadikan lessons di sini adalah bukan masalah maskapai pesawat bisa ngasih jatah makanan berlebih dan tidak pada moda transportasi lain, bukan. Tapi lebih ke hal-hal yang sebenarnya boleh, tapi hanya karena itu terasa tidak umum dan tidak lazim, maka nggak banyak orang yang ngambil kesempatannya, atau kalaupun ada orang yang tahu, nggak banyak orang yang berani untuk mintanya. Di saat suamiku tadi ngelihat penumpang di sebelahnya kayak, kok nggak malu sih? Dengan kondisi suamiku juga nggak tahu kalau ternyata di maskapai itu boleh minta makanan lebih. Yang aku lihat justru malah, kok dia berani ya untuk ngelawan rasa takutnya, atau mungkin rasa malunya, atau mungkin dia possibility untuk dijudge, atau possibility untuk ditolak, demi dapetin hal yang dia mau. Mari kita asumsikan penumpang tadi memang lapar mungkin, atau ya kalaupun enggak, at least dia mau dapat makanan tambahan, dan dia mau ambil satu keputusan kecil di hidupnya untuk ngelawan mungkin rasa takutnya, atau possibility untuk ditolak, demi bisa dapetin hal yang dia butuhkan saat itu, yaitu jatah makanan tambahan di pesawat. Aku ngelihatnya kayak, kalau kita ekstrapolasi, kalau kita tarik ke kehidupan nyata yang lebih luas, yang lebih random lagi, berapa banyak ya kesempatan yang sebenarnya itu boleh, itu umum, tapi hanya terasa tidak lazim dan nggak banyak orang yang tahu. Akhirnya orang-orang yang tahu pun memilih untuk tidak berani mengambil kesempatan itu, nggak berani untuk minta, dan akhirnya jadi kehilangan opportunity. Aku bayanginnya kalau kita ambil contoh penumpang tadi, kalau ternyata dia adalah orang yang benar-benar kelaparan, dia butuh makanan, tapi dia memilih untuk diem dibandingkan dia minta ke pramugarinya, padahal makanannya sisa. Tidakkah dia akan kehilangan opportunity buat dapat makanan tambahan itu? Dan gimana kalau di hidup kita, aku dan kamu, banyak hal yang kita nggak berani minta, kita nggak berani bilang, hanya karena takut dijudge, hanya karena takut possibility ditolak atau possibility gagal, dan dengan mudahnya dan dengan instannya kita akan kehilangan opportunity itu. Ada cerita dari salah satu penulis buku The Third Door. Ini beberapa episode aku nyebut buku ini mulu dah. Namanya Alex Banayan. Di salah satu bagian di buku ini, si Alex ini cerita kalau dia tuh pernah ngikutin kesehariannya CEO Zappos, namanya Tony Hsieh, yang kebetulan beliau juga sudah almarhum. Dan si Alex nih ngerasa bahwa ngikutin kegiatan orang sesukses CEO Zappos itu beneficial banget buat dia. Terus si Alex tanya sama si Tony, aku ngerasa dapat banyak banget nih manfaat dengan ngikutin kegiatan kamu seharian ini. Kenapa kamu nggak pernah ngizinin timmu untuk ngelakuin hal yang sama? Tahu nggak jawabannya Tony apa? I would love to, but no one ever asked. Sebenarnya gue sih nggak apa-apa aja kalau ada yang mau ngikutin keseharian gue, tapi nggak ada yang pernah minta tuh. Di situ tuh aku denger ceritanya, aku langsung kayak ketampar. Berapa ya kesempatan yang udah aku lewatkan, yang sebenarnya nggak apa-apa banget untuk aku minta, untuk aku bilang, tentu in a good way, tapi aku memilih untuk nggak melakukannya.
Yang paling sering pasti karena takut, atau karena aku nggak tahu possibility berhasilnya berapa. Tapi kalau ngomongin soal possibility berhasil, kalau aku nggak nyoba, kan pasti possibility-nya nol ya. Possibility untuk berhasilnya kan pasti nol gitu. Tapi begitu aku memberanikan diri untuk mencoba minta atau tanya ke orang yang memang aku pengen dapat sesuatu dari orang ini, kan possibility-nya akan naik jadi 50-50 antara berhasil dan nggak berhasil. Dan taruhlah nggak berhasil, emang apa sih hal terburuk yang mungkin akan terjadi? Kayaknya sampai sekarang masih ada beberapa hal yang aku bisa aja gitu komentar di kolom komentarnya orang-orang yang menurut aku keren, influencer-influencer yang udah aku follow dari lama. Cuman suka ada burden gitu loh di dalam diri kayak yang nggak usah komentar deh gitu. Atau aku pengen say hi dan DM orang, tapi abis itu ada burden kayaknya nggak usah deh daripada dikacangin. Kadang, tapi itu udah jauh berkurang dibandingkan aku yang dulu-dulu. Yang akhirnya di beberapa waktu, terutama dalam 1,5 tahun ini, setelah aku udah mulai makin sering bikin konten podcast, aku jadi ngerasa kayak aku di DM banyak orang nih. Dan banyak orang komentar juga di kolom komentarku. Dan aku sama sekali tidak terganggu dengan itu, I'm totally fine with that. Berarti kalau aku nge-DM orang yang memang aku suka kontennya, atau mungkin aku memang admire his or her personality, harusnya nggak apa-apa dong. Dan hanya dengan keputusan kecil, you know what? Aku jadi bisa network sama orang-orang yang bahkan aku ngerasa tuh kayak out of my reach gitu loh. Yang kayak dia terlalu jauh deh, nggak bisa deh kayaknya gue temenan sama nih orang. Dengan memberanikan diri untuk sesimpel bales story Instagramnya, atau aku bales DM-nya, aku react dan kasih komentar di postingannya, berlanjut ke obrolan di DM. Itu menyenangkan sekali. Dan jadi ada beberapa opportunity yang aku juga dapat dari situ. Yang mungkin gak akan pernah bisa aku dapat kalau aku hanya memilih diam, aku hanya memilih nunggu, dan aku hanya mengandalkan Ya nanti kalau misalkan podcastnya udah gede, lebih banyak orang yang kenal aku, kayaknya opportunity akan datang-datang sendiri deh. tidak ya adik, tidak. Opportunity oke, bisa datang dengan sendirinya. It calls luck. Ketika opportunity datang dan itu ketemu sama persiapan. Tapi kamu harus pastiin kamu tuh selalu dalam kondisi yang siap. Tapi masalahnya, ketika pun kamu udah siap, opportunity nggak selalu datang kan. Jadi cara lain yang bisa dilakukan adalah jemput opportunity-nya. Ketika kamu tahu di situ ada celah peluang, pakai satu keberanian kecilmu, satu keputusan kecil yang bisa ngerubah chance kamu yang tadinya 0% berhasil, jadi setidaknya 50% berhasil. Mungkin kita nggak tahu, tapi berapa kali kita ada di kondisi cuma beda satu langkah sama hal yang kita mau, dan itu hanya selisih dari satu keputusan kecil doang. Kalau kita ambil contoh si penumpang pesawat tadi, cuma satu keputusan kecil aja untuk bilang sama mbak-mbak pramugari, Mbak, saya mau minta tambahan makanan, masih ada sisa nggak ya? cuma perlu satu keputusan kecil itu untuk dia bisa dapetin hal yang dia mau. Gimana sama hidup kita? Aku pernah dengar dan baca quotes dari Mel Robbins. Dia itu penulis yang cukup terkenal. Salah satu bukunya yang pernah aku baca adalah 5 Second Rules. Dia juga punya podcast yang keren juga. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cari podcastnya. Dan si Mel Robbins ini pernah bilang kalau you are one decision away from a complete different life. Interpretasinya, kamu tuh cuma selisih satu keputusan kecil aja untuk merubah hidup kamu yang mungkin bisa completely different. Aku pernah punya pengalaman juga sama salah satu mentee. Jadi aku dulu punya satu mentee yang pernah ketemu di salah satu sesi mentoring gratis kebetulan. Dan alhamdulillahnya mungkin si mentee ini tuh merasa bahwa sesi sama aku tuh seru dan bermanfaat gitu ya. Suatu saat si mentee ini ngubungin aku lagi. Karena nggak ada kontak yang bisa dicari, dia sampai effort nyari LinkedIn-ku. Terus dia nge-DM, Kak, aku pengen sesi mentoring lagi sama Kak Tasya, tapi aku cek jadwal Kak Tasya untuk yang gratis udah penuh ya, adanya yang versi berbayar. Aku nggak masalah sih Kak, sama berbayarnya. Tapi boleh nggak aku minta untuk sesinya diperlama jadi 1,5 jam dibandingkan hanya 1 jam. Karena aku ngerasa perlu untuk ngobrolin lala-lili. You know what? When it comes to business, ketika aku udah punya produk dengan harga tertentu, sangat berhak sebenarnya buat aku nolak. Kayak ya harganya segini, durasi segini, ya udah segitu. Tapi ternyata di aku ketika ada mentiku yang minta kayak gitu, I'm totally fine. Aku diminta untuk boleh nggak Kak ada diskon buat sesi yang ini. I think most of the time, semoga aku nggak dalam kondisi terhimpit sehingga aku nggak bisa ngasih diskon, tapi most of the time I'm totally fine with that.
Jadi yang aku lihat dan justru aku mengapresiasi keberanian mentiku ini untuk minta kelonggaran dan minta tambahan waktu. Karena kalau ternyata aku nggak apa-apa dan kamu butuh itu dan kamu milih untuk aduh nggak enak nih, takut ditolak, aduh nggak enak, takut nggak etis dan sebagainya, mungkin kamu akan kehilangan chance untuk bisa dapat sesi mentoringnya. Dan mungkin nggak cuma contoh itu, mungkin ada contoh lain yang selama ini kamu udah melewatkan gitu aja hanya karena kamu terlalu takut atau hanya karena kamu terlalu nggak tahu chance-nya seperti apa. Padahal kalau diinget-inget lagi, seburuk-buruknya kemungkinan yang terjadi adalah ditolak. Yang kedua, mungkin kamu akan dijulitin sama orang di situ karena ngelihat kamu ditolak. Jadi mungkin kamu akan ngerasa malu. Tapi oke, apa hal terburuk yang mungkin terjadi dari ditolak? Apa hal terburuk yang mungkin terjadi dari ngehandle rasa malu? Paling, kalaupun kamu malu di antara orang-orang di situasi itu, kayaknya nggak ada 10 menit orang itu juga bakal lupa kok. Atau kalaupun orang itu inget dan diomongin di mana-mana, ya mungkin kamu nggak akan selamanya ketemu sama orang itu kok. Sebenarnya menurut aku, selama yang kamu minta itu tidak merugikan orang lain, dan selama yang kamu minta itu tidak berhubungan dengan life or death decision, nggak ada yang salah dengan ask for something. Orang itu nggak akan tahu kamu perlu sesuatu sampai kamu minta sesuatu. Orang nggak akan tahu kamu suka sesuatu sampai kamu bilang sesuatu. Orang nggak akan tahu kalau kamu ternyata bisa desain, kalau kamu nggak pernah bilang, hai kak, aku bisa desain loh, ada hal yang bisa aku bantu nggak sama projectmu. Orang nggak akan tahu kalau kamu punya coffee shop yang layak untuk dicoba, sampai kamu beraniin bilang, hai kak, aku punya coffee shop, aku mau kirim sampel, mau nggak kapan-kapan mampir. Intinya, orang mah nggak akan tahu kalau nggak dikasih tahu. Ya kan? So, to make this episode productive, yang pengen aku ingetin ke kamu dengan episode ini adalah jangan-jangan hal yang udah pengen kamu dapetin selama ini itu cuma beda satu langkah dari satu keputusanmu yang selama ini udah kamu tahan, yaitu minta dan bilang. That's it. Setelah ini, kalau sampai ada hal yang nahan kamu dan menghambat kamu untuk melakukan hal yang bahkan tidak ada unsur kejahatan sama sekali, coba tanyain deh, apa sih hal terburuk yang bakal kejadian kalau memang ini tidak sesuai harapanmu? Dan kalau hal terburuk itu jadi, apa sih hal terburuk yang akan jadi dampak dari hal buruk ini terjadi? Itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Semoga menginspirasi dan kalau memang kamu sekarang lagi ada di situasi itu, semoga bisa segera keluar dari dilema dan segala ketakutannya. Kalau kamu ada hal yang pengen kamu curhatin, kamu selalu bisa komentar di kolom komentar episode ini, atau kamu selalu bisa DM secara private di Instagram podcast ini, biar nggak nyesel.podcast, atau kamu juga selalu bisa kepoin coaching programku di Instagram pribadiku @tashalma. Kita ketemu di episode lain lagi. Jangan ada yang kamu lewatin biar nggak nyesel.